Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihadyihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Berkat limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk mempelajari kaidah-kaidah ilmu an-nahwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga memberikan kefahaman atas apa yang sedang atau akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari al-af'al al-mu'rabah. Fiil-fiil yang bisa mengalami perubahan bentuk akhirnya. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa fiil yang mu'rab adalah semua bentuk fiil mudhari'. Ya, saya ulang, bentuk fiil yang mu'rab, fiil yang bisa berubah bentuk akhirnya adalah semua bentuk fiil mudhari' dikecualikan. Saya ulang, dikecualikan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunul inafi, ya, nun al-inafi, yaitu fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna ataupun fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir antunna. Maka jika antum antunna mendapati fi'il mudhari' yang mengacu pada salah satu dari dua dhamir ini, hunna ataupun antunna, pastikan fiil tersebut tidak masuk ke dalam pembahasan fiil yang mu'rab, tapi masuk ke dalam pembahasan apa? Fiil yang mabni, dan tanda mabninya dengan apa? Dengan sukun, seperti yang telah kita pelajari. Yang kedua, ya, fi'il mudhari' itu semuanya apa? Mu'rab, kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Nunut taukidi. Ya, nun yang fungsinya adalah apa? Untuk mengeraskan arti, untuk menguatkan makna dari kata yang bersambung dengannya apa? Nun taukid. Dan seperti yang telah kita pelajari bersama, saudaraku dan saudariku, bahwa nunut taukid ada dua bentuk. Ada bentuk nun taukid tsaqilah, berat, yaitu nun yang bertasydid. Nun yang berapa? Yang bertasydid. Dan ada nun taukid khafifah, yaitu ringan. Bentuknya adalah nun yang berharokat apa? Sukun. Nah, maka ketika didapati fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, maka ketahuilah dia adalah fi'il yang mabni, dan tanda mabninya dengan fathah, seperti yang telah kita pelajari bersama. Oleh karenanya, ya, kita sekarang akan fokus kepada pembahasan fiil-fiil yang mu'rab. Dan fiil yang mu'rab, seperti tadi di awal telah saya sampaikan, adalah seluruh fiil mudhari', dikecualikan dua tadi. Nah, jika kita mendapati fiil yang mu'rab,
maka i'rab dari fi'il tersebut ada berapa? Ada 3. Sebagaimana i'rab isim, ya, i'rab apa? Isim, kata benda dan yang semisalnya. Di sana ada marfu, di sana ada mansub, dan di sana ada apa? Majrur. Ini bentuk perubahan akhir ya pada isim. Sedangkan i'rab dari fi'il, bentuk perubahan akhir dari kata kerja, di sana ada 3, saudaraku dan saudariku. Yang pertama adalah marfu', ya, sama dengan isim. Yang kedua adalah mansub, sama dengan apa? Isim. Yang ketiga adalah majzumun, apa? Majzumun, ya. Di mana kita mendapati fi'il ada i'rab jazm ataupun majzum, dan kita juga mendapati i'rab pada isim yaitu apa? Majrur ataupun jar. Maka bisa disimpulkan ya, tidak mungkin fi'il ada i'rab majrur ya, jar, dan tidak mungkin apa ya, isim ada i'rab apa? Majzum ataupun jazm. Sedangkan pada fi'il, pada isim ada kemungkinan marfu, rafa, ada kemungkinan mansub, nasab. Tapi pada keduanya ada perbedaan. Apa tadi? Fi'il ada istilah i'rab majzum, jazm, sedangkan isim ada i'rab istilah apa? Jar ataupun majrur. Semoga hal-hal tersebut bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Tadi telah dipaparkan bahwa i'rabul fi'li, i'rabul fi'li ada berapa? Ada 3. I'rabul fi'li ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah marfu'un. Yang kedua adalah apa? Mansubun. Yang terakhir adalah apa? Majzumun. Apa? Majzumun. Jazm. Ini adalah apa? I'rab dari apa? Fi'il. Perlu antum dan antunna ketahui bahwa fi'il itu mengenal istilah-istilah ini, perubahan pada akhirnya, ya, baik harokat ataupun huruf akhirnya, yaitu hanya terbatas pada apa? Fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il itu bisa berubah. Ya, bisa dinamai perubahannya dengan istilah marfu, istilah mansub, istilah majzum dengan tanda-tandanya seperti disebutkan di halaman berapa? Di buku kuning kita di halaman 62, ya. Halaman berapa? Halaman 62. Di mana ini saya sampaikan kepada antum antunna, tolong ya diperhatikan dengan baik dan benar. Dihafalkan dengan baik dan benar. Karena di sana dipaparkan tanda ya rafa'nya fi'il, tanda nasabnya fi'il, dan tanda jazmnya apa? Fi'il. Dengan bentuk-bentuknya sudah barang tentu. Nah, di sini ya ingin saya tegaskan saudaraku dan saudariku bahwa fi'il kata kerja itu bisa mengalami perubahan. Bisa memiliki istilah i'rab baik marfu, mansub ataupun majzum, rafa, nasab ataupun jazm, hanya pada bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan, dikecualikan 2 tadi. Sudah saya ulang-ulang, yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inath dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Nun taukid. Nah, di sini yang perlu antum dan antunna pahami bersama, bila fi'il mudhari' tersebut ya, apapun itu bentuknya, dikecualikan 2 tadi, bila fi'il mudhari' tersebut tidak dipengaruhi oleh amil yang bisa menasabkan dan yang bisa menjazmkan, ya. Jadi bila didapati fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, dari mana kita tahu itu fi'il mudhari'? Kita harus hafal pola. Kita harus hafal apa, saudaraku saudariku? Polanya, wazannya, ya. Salah satu contoh pola untuk kata kerja apa? 3 huruf. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna.
taf'alu taf'alani taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani af'alu naf'alu. Ya, mengapa di sana hanya ada 12? Padahal tasrif fi'il mudhari ada berapa? 14. Karena untuk hunna dan untuk antunna masuk ke dalam mabni. Maka tadi saya hanya menyebutkan huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Ya, hunna kita lewati, antunna kita lewati. Karena apa? Dia termasuk fi'il yang mabni, fi'il yang tetap. Nah, fi'il-fi'il yang tadi saya tasrif, salah satu polanya apa? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, af'alu, naf'alu. Ya kan? Dia ya bisa mengalami perubahan. Ya, bisa mengalami apa? Perubahan. Baik harokat ataupun huruf akhirnya. Ya. Perubahannya bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nah, ketika fi'il mudhari itu tidak dipengaruhi oleh amil yang bisa menasobkan. Ya, saya sampaikan amil yang bisa menasobkan atau huruf-huruf kata-kata yang bisa menasobkan apa? Fi'il mudhari dijelaskan di buku kita ini di halaman berapa? Di halaman 64. Ya, di halaman berapa? 64 sampai 65. Ya. Dan ini saya minta untuk dihafalkan. Di sana ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lamu kai, ada lamul juhud, ada pula apa? Hatta. Ada apa? Ada hatta. Sedangkan di buku kita ini ya, huruf atau amil yang bisa menasabkan apa? Fi'il mudhari dijelaskan di halaman 70 berapa? 76. Ya, di halaman berapa? 76 sampai halaman apa? Ya, 78. Sama ya, di sana ada lan, ada kai, ada idzan, ada lamut ta'lil, ada lamul juhud, ada fa, ada hatta, ada an masdariyah, ya. Ini adalah apa? Perhatikan, amil-amil yang bisa menjadikan apa? Fi'il mudhari itu mansub. Begitu pula fi'il mudhari ya, bila tidak diawali dengan amil yang bisa menjazmkan, ya, amil yang bisa apa? Menjazmkan. Apa saja amil yang bisa menjazmkan? Kembali di buku kita ini ya, ada di halaman yang ke-67 dan seterusnya sampai halaman yang ke berapa? 70. Ya, tolong dilihat di buku kuning kita. Amil yang bisa menjazmkan fi'il, baik satu fi'il ataupun dua fi'il sekaligus, ya, diterangkan di sini oleh penyusun ada di halaman 67 sampai berapa? 70. Ya, di sana dikelompokkan yang bisa menjazmkan apa? Satu fi'il. Ya, yang pertama lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, la nahiyah. Ya. Kemudian yang bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus, ya, diterangkan di halaman 68 sampai 70. Ya, di sana diperinci ada 12. Ada in, ada idma, ada ma, ada man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsu, ma, kaifa, ma, dan ayyu. Ya. Ini adalah saudaraku, saudariku, amil-amil yang mampu menjadikan fi'il mudhari dikecualikan apa? Dua tadi, i'rabnya mansub ataupun apa? Majzum. Ya. Sedangkan di buku kita yang satunya ya, yang menjadikan fi'il mudhari itu apa? I'rabnya majzum, disebutkan di sini oleh penyusun di halaman 70 berapa? 9 dan seterusnya, ya. Beliau menyebutkan ada dua secara umum, ya. Jadi fi'il jazm ada dua secara umum, menjazmkan satu fi'il, dua menjazmkan dua fi'il sekaligus. Nah, di sini diterangkan di halaman 81 yang menjazmkan satu fi'il, ya, salah satunya lam, lamma, ya kan? Kemudian lamul amri, la nahiyah. Menjazmkan dua fi'il di halaman 83 dan seterusnya.
Ada in, ada man, ada ma, ada mahma, dan seterusnya. Nah, ini, wahai saudaraku dan saudariku, amil-amil yang bisa menasobkan, amil-amil yang bisa menjazmkan, wajib untuk kita hafalkan. Ya kan? Harus untuk kita hafalkan. Nah, bila antum antunna mendapati fi'il mudhari' dikecualikan dua tadi, yang bersambung dengan nun inat dan yang bersambung dengan nun taukid, dia tidak dimasuki oleh apa? Amil yang bisa menasobkan. Apa salah satunya tadi? An, gitu ya. Kemudian apa? Lan, kemudian apa? Kai, ya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian amil majzum apa tadi? Salah satunya lam, kemudian apa? Alam, kemudian alamma, nah, dan seterusnya. Maka pastikan bila fi'il mudhari itu tidak didahului oleh salah satu dari amil yang bisa menasobkan ataupun menjazmkan, pastikan fi'il itu i'rabnya apa? Marfu'un. I'rabnya apa saudaraku, saudariku? Marfu'. Ya kan? Baik fi'il itu berbentuk sahihul akhir, kemarin telah kita terangkan tanda rafa'nya bagaimana dengan dhamma, ataupun apa? I'rabnya itu mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ataupun dia apa? Ya, berbentuk apa? Mu'talul akhir, ya, mu'talul akhir. Di sana ada apa? Dengan bentuk fathah apa? Muqaddarah, ada dengan bentuk apa? Fathah zahirah, dan seterusnya. Ya, di halaman berapa tadi? 62, ya. Jadi di sana dikelompokkan, dibagi fi'il mudhari itu menjadi apa? 3. Ada yang sahihul akhir, ada yang muqtalul akhir, dan ada yang af'alul khamsah. Ya, ada yang apa? Af'alul khamsah. Ya, ada yang sahihul akhir ketika apa? Marfu dengan apa? Dhammah. Ketika mansub dengan fathah. Ketika majzum dengan apa? Dengan sukun. Dengan apa? Dengan sukun. Begitu pula ketika apa? Muqtal akhir. Ada rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Ada nasabnya dengan apa? Ya, fathah muqaddarah ataupun apa? Ya, fathah zahirah. Ada pula yang apa? Hadful akhir. Begitu pula yang af'alul khamsah. Fi'il yang 5, ya, rafa'nya ada yang dengan thubutun nun, nasabnya ada yang dengan hadfun nun, jazmnya juga ada yang berbentuk apa? Hadfun nun. Itu semua diterangkan saudaraku dan saudariku di buku kita ini, ya, di buku kita ini di halaman yang keberapa? 62. Itsnan wa sittun, ya. Maka halaman yang ke-62 di buku kita ini, tolong, ya, rangkuman marfu, mansub, dan majzum untuk fi'il mudhari', baik bentuknya sahihul akhir, mu'talul akhir, baik yang berakhiran dengan wawu, ya ataupun alif, dan af'alul khamsah, wajib untuk apa? Dihafalkan. Apa tujuannya? Agar kita mampu menentukan i'rab suatu fi'il. Apakah dia mu'rab, apakah dia mabni? Kalau dia mu'rab, marfu, mansub, ataukah majzum? Kalau marfu, tanda rafa'nya dengan apa? Mengapa, ya kan? Kalau dia mansub, tanda rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Dan seterusnya. Begitu pula ketika dia majzum. Jadi ini penting, wahai saudaraku dan saudariku seiman, untuk antum dan antunna perhatikan. Apa itu? Bahwa fi'il mudhari' keseluruhan adalah apa? Mu'rab. Dikecualikan 2. Jika antunna mendapati bentuk fi'il mudhari' apapun itu, mau yang thulathi mujarrad ataupun mazid, mau yang sahih ataupun yang mu'tal, mau yang ma'lum ataupun majhul, ya. Dan apa? Dia bentuknya fi'il mudhari', dikecualikan 2 tadi, dan tidak dipengaruhi, didahului oleh salah satu dari amil yang bisa menasabkan. Apa contohnya? An, lan, kai, hatta, idzan, lamu, kai, lamul, juhud. Atau tidak diawali oleh amil yang bisa menjazmkan. Ya, yang bisa apa? Menjazmkan. Apa salah satunya? Lam, alam, alamma, dan seterusnya. Maka pastikan fi'il mudhari' tersebut i'rabnya apa? Marfu'un. Apa?
Marfu'un. Contoh misalnya, ya, saudariku atau saudaraku mendapati kata na'am yadrusu. Na'am yadrusu, ya, al-waladu al-Qur'ana. Na'am al-Qur'anal karima. Na'am. Oke. Yadrusul waladul Qur'anal karima. Ya. Seorang anak laki-laki itu sedang mempelajari Al-Qur'an yang mulia. Perhatikan, di sini kita dapati apa? Yadrusu. Nah, yadrusu adalah salah satu dari bentuk fi'il mudhari'. Nah, yadrusu adalah salah satu dari bentuk fi'il mudhari'. Nah, ketika antunna ditanyakan yadrusu di sini i'rabnya apa? Ya kan? Marfu', mansub, ataukah majzum? Maka dengan penjelasan yang tadi telah saya sampaikan, kita akan menjawab yadrusu i'rabnya adalah marfu', rafa. Mengapa? Karena yadrusu di sini tidak diawali, tidak didahului oleh salah satu dari amil yang bisa menasabkan, amil yang bisa menjazmkan. Maka kita katakan yadrusu i'rabnya adalah apa? Marfu'un. Pertanyaan berikutnya, apa tanda rafa'nya kata yadrusu di sini? Ya, tanda rafa'nya apa? Kita jawab dengan mengacu, ya, apa yang ada di halaman 62, rangkuman di halaman 62 di buku kita ini. Maka kita menjawab yadrusu i'rabnya marfu', tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Dengan apa? Dengan dhammah. Mengapa dia dengan dhammah tanda rafa'nya? Alasannya karena dia sahihul akhir. Apa? Sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Sudah pernah kita bahas, yaitu fi'il mudhari' yang mengacu pada dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, dan lam fiilnya tidak termasuk huruf illah. Huruf yang terakhir bukan termasuk huruf illah. Dialah sahihul akhir. Seperti disebutkan di halaman 62, fiil mudhari' yang sahihul akhir, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Betul ya? Nah, jadi yadrusu i'rabnya apa? Marfu'. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Alasannya apa? Fi'il mudhari' sahihul akhir. Jelas, wahai saudaraku dan saudariku? Tapi ketika saya membuat kalimat yang lain misalnya, yadrusul waladul Qur'anal karima. Lalu kata tersebut saya awali dengan apa? Ya, lan misalnya. Naam. Lan, nah. Oke, ya. Lan yadrusa. Perhatikan. Yadrusal kafiru dan seterusnya. Kita tahu lan termasuk dari amil yang bisa apa? Memansubkan. Ya, menasabkan apa? Fi'il mudhari'. Maka perhatikan di sini perubahan. Dari yadrusu berubah menjadi apa? Yadrusa. Mengapa tidak apa? Menjadi yadrusu, lan yadrusu? Karena dimasuki apa? Amil nasab, yaitu apa? Lan. Lan yadrusal kafirul Qur'anal karim. Naam. Lan yadrusal kafirul Qur'anal karima. Perhatikan di sini. Yadrusa berubah harokat akhir dari fi'il tersebut. Mana fi'ilnya? Yadrusa. Mengapa dia berubah? Karena sudah dipengaruhi oleh amil yang bisa menasabkan. Ingat, amil yang bisa menasabkan. Maka ketika ditanyakan yadrusa, apa i'rabnya? Marfu? Bukan. Mansub? Betul. Ya. Majzum? Bukan. Karena tidak diawali oleh amil yang bisa menjazmkan. Maka yadrusa i'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Alasannya apa? Karena dia sahihul akhir.
fi'il mudhari yang berbentuk sahihul akhir dan dia dipengaruhi oleh amil nasab. Oleh amil apa? Yang bisa menasobkan. Maka dia berubah. Tidak lagi apa? Yadrusu, tapi berubah menjadi lan yadrusa. Nah, begitu pula contoh yang berikutnya, ya. Contoh apa? Yang berikutnya yaitu apa? Yadrusu, ya. Saya awali dengan apa? Naam, lam misalnya. Lam. Ada perubahan tidak? Sudah barang tentu. Mengapa? Karena lam adalah amil yang bisa menjazmkan. Ada lam, ada alam, ada alamma dan seterusnya. Oke? Maka berubah lam yadrusu, yadrusu berubah menjadi apa? Lam yadrus. Perhatikan di sini. Lam yadrus. Ya. Lam yadrus. Mengapa dari dhammah berubah menjadi fathah, berubah menjadi sukun? Sekali lagi karena ada kata yang mempengaruhinya. Jika fi'il mudhari itu tidak dipengaruhi, tidak diawali, tidak didahului dengan pengaruh-pengaruh yang lain, pengaruh nasab, pengaruh jazm, maka fi'il mudhari itu i'rabnya tetap dalam posisi apa? Marfu. Baik dengan dhammah, baik dengan thubutun nun, ataupun dengan dhammatun muqaddaratun. Seperti di halaman berapa? 62. Jadi fi'il mudhari yang tidak dipengaruhi oleh amil nasab, amil jazm, maka pastikan fi'il mudhari itu i'rabnya tetap apa? Marfu. Dengan tanda rafa apa? 1. Dhammah, 2. Thubutun nun, 3. Dhammatun muqaddaratun. Jelas ya insyaallah. Kalau dia dipengaruhi oleh apa? Amil nasab, maka di sana ada yang apa? Tanda nasabnya dengan fathah, ada yang apa? Hadzfun nun, ada yang dengan apa? Fathatun muqaddarah, ada yang dengan apa? Fathatun zahirah. Fathatun apa? Zahirah. Baik ketika sahihul akhir, ataupun ketika af'alul khamsah, ataupun ketika mu'tal akhir. Sekali lagi ada di halaman berapa? 62. Begitu pula ketika fi'il mudhari itu diawali oleh adat apa? Jazm. Maka di sana ada tanda jazm sukun. Di sana ada tanda jazm apa? Hadzfun nun. Di sana ada tanda jazm apa? Hadzful akhir. Ya, seperti yang disebutkan di halaman berapa? 62. Ini penting saudaraku dan saudariku untuk terus kita ulang, untuk terus kita baca, untuk terus kita pahami. Syukur-syukur kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghafalkan ya rangkuman yang ada di halaman 62 dan kita bisa apa? Mengaplikasikan di dalam contoh kalimat. Nah, di sini ya penyusun memberikan contoh ya di dalam kalimat ya seperti yaitu apa yang dipengaruhi oleh amil yang bisa menasobkan ya. Contoh misalnya di halaman 77 ya, yanjahu menjadi apa? Lan yanjaha ya. Kemudian adrusu kai tanjaha ya, adrusu idzan tanjaha dan seterusnya. Begitu pula yang dipengaruhi oleh amil jazm di halaman 81 ya, yadrusu menjadi lam yadrus ya kan, yaqtuluna menjadi lam yaqtulu. Mengapa nunnya dihilangkan? Mengapa nunnya dihilangkan? Kita tahu bahwa fi'il mudhari yang masuk ke dalam bab af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari ini seperti yang kemarin telah kita bahas dibagi menjadi 3 bab kan? Sahihul akhir, mu'talul akhir, yang terakhir apa? Af'alul khamsah. Nah, fi'il mudhari ketika apa? Marfu, fi'il mudhari yang af'alul khamsah ketika marfu di sana ada thubutun nun. Ketika mansub di sana ada hadzfun nun. Ya, ketika majzum di sana juga dengan hadzfun nuni. Ini penting sekali lagi untuk kita pahami dengan baik dan benar, dan saya nasihatkan kepada antum antunna untuk jangan pernah bosan
ya, memurajaah, mengulang, membaca bukunya, ya, kembali mendengarkan penjelasan ini, ya. Jika kita tidak mengerti, tolong ditanyakan, tolong kita diskusikan agar apa? Kita paham betul, ya, bahwa i'rab, ya, fi'il ada 3. Marfu, bila fi'il mudhari itu tidak diawali oleh amil nasab ataupun amil jazm. Mansub, jika fi'il mudhari itu didahului, dipengaruhi oleh salah satu dari amil nasab. Salah satunya yang saya sebutkan sudah diterangkan di buku kita dengan begitu jelas dan gamblang. Kemudian kapan fi'il mudhari i'rabnya jazm? Bila fi'il mudhari tersebut diawali oleh salah satu dari adat jazm. Dan adat jazm, ya, saudaraku dan saudariku, dibagi menjadi 2, ya. Jadi amil jazm ada berapa? Ada 2. Apa tadi disebutkan? Ada yang menjazmkan apa? 1 fi'il, ada yang menjazmkan apa? 2 fi'il sekaligus. 1 fi'il salah satunya lam, alam, alamma. 2 fi'il salah satunya apa? Man. Kemudian apa? Mata. Kemudian apa? Kai, nah, fama, dan seterusnya. Ada man, ada mata, ada kai, fama, dan seterusnya. Di perinci tadi, ya, ada 12. Ada berapa? Ada 12. Yaitu apa? Amil jazm yang bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus, ya. Tadi diterangkan di buku kita ini di halaman 67 sampai 70. Ya, di buku kita ini amil jazm yang menjazmkan 2 apa? Yang menjazmkan 1 fi'il dan 2 fi'il ada di halaman 67 sampai 70. Sedangkan amil nasab, ya, tadi diterangkan, ya, ada di halaman 64 65, ya. 64 65. Ini adalah amil-amil yang bisa menjadikan fi'il mudhari F2 apa? Mansub. Tolong, ya, halaman 64, 65 sampai 70 dari buku ini tolong dihafalkan dan semoga antunna diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa mempraktekkan penjelasan ini dengan baik dan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.